Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kepada Allah kita ucapkan karena pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu atau kesempatan. Baik, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi bab 9, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini bab yang kedua. Setelah bab 8 yang sudah kita bahas sebelumnya. Anak-anakku, mari kita awali ya kegiatan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran bab 9 ada 6 ya. Yang pertama menyebutkan dalil yang kaitannya dengan berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kemudian yang sudah meninggal. Yang keempat menjelaskan akibat durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima menjelaskan cara menghormati guru. Yang keenam menerapkan bakti kepada orang tua dan hormat kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa membaca di buku kalian, insya Allah ada. Jadi surat An-Nisa ayat 36 ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah wa la tusyriku. Jangan kalian menyekutukannya, ya, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Penegasan dari Allah yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan di ayat tersebut, wabil walidaini ihsana. Jadi, ketika kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan lupa bahwa kebaikan kita kepada orang tua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah, tidak ke yang lain. Artinya apa? Ayat ini ya menegaskan bahwa kebaikan kita kepada kedua orang tua itu belum disebut baik jika kita belum berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hanya menyembahnya semata. Atau sebaliknya, kebaikan kita kepada Allah hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya itu tidak sempurna manakala kita itu tidak berbuat baik kepada kedua orang tua atau tidak berbuat baik kepada sesama. Karena ayat setelahnya ya diikuti setelah berbuat baik kepada kedua orang tua dilanjutkan wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jarin junubi wal jaril junubi was sahibi ya bil jambi wa banis sabil dan seterusnya. Artinya ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka harus diiringi pula berbuat baik kepada sesama. Ingat, ya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridallah biridho walidain, wa suhutullah bisuhti walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bendunya Allah, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, bahwa kebaikan kepada sesama, kebaikan kepada orang lain, itu setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita memurnikan diri, mengabdikan diri, cinta kita hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Begitu ya anak-anak semuanya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada sebuah hadis ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan kulna
Bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain. Jadi di sini disebutkan bahwa ya ingat bahwa ada dosa besar, ada dua dosa besar. Nah, ini Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Ya, kemudian apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain itu durhaka kepada kedua orang tua. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini hanya menegaskan dari surat An-Nisa ayat 36 yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak semuanya ada sebuah hadis. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Nah, ini hadis dari Tirmidzi, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Dulu kenapa? Ya, kenapa? Karena orang tua itu adalah cara kita untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa, yang mudah bisa kita ambil, yang mudah bisa kita laksanakan. Dengan berbuat baik kepada orang tua, maka kita itu menuju ke surga paling tengah, yang paling mudah, yang paling gampang untuk mendapatkan kenikmatan. Baik kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia, maupun kenikmatan yang ada di akhirat kelak. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada sebuah hadis ya, di bawahnya disebutkan bahwa dia celaka, dia celaka, dia celaka. Rasulullah mengatakan begitu sampai 3 kali. Lalu beliau bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya tetapi tidak berusaha masuk ke surga. Maksudnya tidak berusaha berbakti kepada keduanya. Sehingga ya, jangan sampai kita mengalami atau kita melakukan ya, ada orang tua yang terlunta-lunta di pinggir jalan mengemis, kemudian dalam keadaan memakai baju yang tidak karuan, ya, compang-camping, sedih, terbakar oleh matahari, hujanan dan seterusnya, terlunta-lunta orang tua tersebut di jalanan. Jangan sampai kita mengalami hal semacam itu. Nah, terus kemudian berbakti kepada orang tua dengan membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Itu adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, senantiasa meminta doa restu kepadanya jika kita melakukan aktivitas, baik itu aktivitas yang kecil, sedang maupun besar. Contoh kecil misalnya, ya kita mau main ke rumah ya teman kita dekat. Bu, saya mau ini ya main ke rumah si A sebentar. Itu kecil. Dan kalau kalian punya niatan yang besar dan seterusnya, selalu minta kepada kedua orang tua, ya, doa restunya. Insya Allah, ya, ridha Allah akan mengiringi kita dari ridhonya kedua orang tua. Oke, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Salasu da'awati yustajabu lahunna. La syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladihi. Jadi ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi. Jadi hati-hati terhadap orang yang doa orang yang dizalimi. Apalagi yang menzalimi kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Karena doa orang yang dizalimi itu makbul. Makbul. Terus kemudian doa orang yang bepergian. Tentunya bepergian dalam rangka mencari ilmu, bepergian dalam rangka untuk menyebarkan agama. Kemudian yang ketiga, doa baik ya, yang baik dari orang tua kita kepada anak-anaknya. Nah, 3 doa ini doa yang mustajabah. Oleh karena itu kita cari. Ya, kita cari yang pertama adalah bagaimana kita selalu mendapatkan doa dari orang tua kita. Jelas ya? Tentunya yang baik-baik.
Kemudian ini cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama mendoakan kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu dibaca setelah kita melaksanakan ibadah sholat, zikir, doa, itu selalu dibaca. Kemudian banyak meminta ampun ya kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Tadi doa kita Allahumma firli itu ampunan. Kemudian yang ketiga memenuhi janji mereka setelah meninggal. Janjinya apa? Yang bagus-bagus laksanakan jika kita mampu. Nah, kalau nggak mampu menjadi wasiat bagi generasi selanjutnya karena memang ya sesuatu ya janji jika memang itu layak untuk dilaksanakan, baik untuk dilaksanakan, ya laksanakan karena itu sebuah wasiat dari orang tua yang sudah meninggal. Kemudian menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat ya yang tidak pernah terjalin misalnya. Jalin lagi. Kemudian memuliakan teman-teman dekat ya kedua orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Itu adalah cara berbakti kita kepada kedua orang tua. Yuk kita lanjutkan. La yadkhulul jannata akun. Di sini hanya menegaskan tadi apa yang sudah Pak sampaikan, tidak masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua. Perlu kalian ketahui bahwa ya salah satu ya bendu bendu itu kayak semacam apa ya, sesuatu yang buruk akibat dari kita ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau kita ya durhaka kepada orang tua, maka Allah mempercepatkan bala itu. Kita tidak akan bahagia, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, kita akan merasa sengsara. Karena apa? Kita sudah menyengsarakan orang tua kita. Itu dipercepat ya, tidak hanya nanti di akhirat tapi di dunia itu ditampakkan. Ya, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Ini durhaka kepada kedua orang tua, mengucapkan perkataan itu menyakiti perasaannya ya. Kemudian mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua kita bersedih. Banyak itu contohnya yang menyebabkan orang tua menjadi sedih. Ya, misalnya berbuat maksiat di hadapan mereka, ya menentang perbuatan mereka yang baik-baik, dan kemudian kita berbuat buruk, ngeri itu, berat di hati. Ya, kemudian ya bermuka masam, cemberut, jengkel, tidak sabar, marah-marah, ya kepada orang tua. Itu juga kategori durhaka kepada orang tua. Kemudian mencela orang tua, mengejek, ya menentang, sok, ya sok, soknya itu mungkin karena kita kaya, jadi sok kaya. Kemudian karena kita punya ilmu, sok pintar. Karena kita punya kekuatan, sok kuat. Karena kita punya jabatan, sok punya jabatan. Kepada orang tua. Padahal anak-anak semuanya, apa yang kita dapat pada kesempatan yang baik ini, kemudian suatu saat kalian akan menjadi generasi yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak, amin. Itu berkat doa kedua orang tua. Yang pertama, berkat jerih payah orang tua. Itu yang kedua. Artinya apa? Kesuksesan yang kita dapat, kesuksesan yang kita miliki pada saat ini, atau ya masa yang akan datang, itu berarti kesuksesan dari orang tua kita. Kemuliaan yang kita miliki berkat doa orang tua. Kemudian suka memerintah kedua orang tua. Ini berarti kita tidak hormat, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Itu pun juga sesuatu yang harus kita hindari karena semua itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam surat An-Nahl ayat 43 disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kaitannya dengan kita berbuat baik kepada guru. Ya, hormat kepada guru.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli zikir, yakni para ulama, guru, bila kamu tidak tahu. Nah, ini cara mematuhi guru. Pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Jangan sampai kita itu diberi salam oleh guru. Tapi kita yang pertama mengucapkan salam kepada guru. Ya, walaupun mungkin bisa jadi guru kita itu lebih muda daripada kita. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak perkataannya. Mendengarkan, menyimak perkataannya itu adalah tanda bahwa kita hormat kepada guru, mematuhi guru. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Itu tandanya kalian itu empatinya tinggi kepada guru. Semangat belajarnya luar biasa. Dan itu yang diharapkan oleh guru. Kemudian takzim. Takzim itu memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Ya, takzim. Kemudian yang terakhir, duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ilmu kita yang kita pelajari itu bisa menjadi manfaat jika semua yang Pak sebutkan ini itu diamalkan. Kenapa? Ya, kekinian ilmu seseorang itu jadi tidak manfaat. Karena bisa jadi proses mencari ilmu dia kurang hormat kepada gurunya. Sehingga ilmunya tidak manfaat. Contoh ilmu yang tidak manfaat. Satu, dia punya ilmu yang banyak, tetapi ilmunya tersebut itu tidak manfaat untuk dirinya. Artinya dia punya ilmu, tapi dia nggak ngerti kalau dia punya ilmu. Sehingga perbuatannya sama ilmunya tidak sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya ilmu ya di bidang tertentu atau di bidang-bidang yang dia sukai. Kemudian ilmu tersebut dia gunakan untuk korupsi, untuk menipu, untuk merampok, dan seterusnya. Artinya ilmu tersebut tidak manfaat. Nah, yang ketiga, ini jauh dari apa yang diharapkan. Ilmunya hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsunya. Bagaimana dia punya uang banyak, bagaimana dia punya jabatan tinggi, bagaimana dia punya istri yang cantik, atau suami yang ganteng, kaya, dan seterusnya. Lupa kepada kehidupan yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Kehidupan yang akan datang itu lebih mulia daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu enggak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ada yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa anak-anakku semuanya? Dunia ini ya kita boleh kejar. Dunia ini kita boleh sukses. Dunia ini kita boleh genggam. Tetapi ingat, ketika kita sukses di dunia, itu dalam rangka untuk sukses di akhirat. Perlu kalian ketahui seperti itu. Ya anak-anakku semuanya, jangan lupa. Nah kemudian anak-anakku semuanya, berarti materi kita ini sudah selesai. Habis ini anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah Pak siapkan di Google Form. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang sudah Pak sampaikan ini manfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.